memang ke depan itu yang jadi pemimpin kota Banjarmasin tugasnya itu sebenarnya dia tidak akan menikmati, tapi dia meletakkan dasar, meletakkan strategi bagaimana memproduktifkan Banjarmasin. Nah itu sebenarnya PR-nya. Memproduktifkan Banjarmasin ini dia harus tahu potensi apa yang dimiliki Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com, media online di Kalimantan Selatan. Kali ini kita berada di tempat dengan latar suasana yang berbeda dari biasanya. Hari ini kita berada di dalam nuansa alam, kira-kira seperti itu, yang kira-kira kemudian tergambar dalam latar kita. Menjadi menarik ketika hari ini menuju 27 November Pilkada serentak di Kalimantan Selatan termasuk Kota Banjarmasin. Hari ini dalam ngopi kita bicara soal ekspedisi Kota Banjarmasin. Masih dalam kaitan beberapa kali kita sudah diskusikan buku yang ditulis oleh Bang Dr. Subhan Syarif, Jika Aku Jadi Walinya Kota. Yang bahasan sebelumnya kita bicara soal karakteristik Kota Banjarmasin, salah satunya adalah kota sungai. Hari ini kita bicara soal kota dagang yang kemudian menjadi salah satu identitas Kota Banjarmasin. Bagaimana kota ini memolesnya, bagaimana kemudian membuat kekuatan dagang itu hari ini betul-betul menjadi sebuah kekuatan bagi Kota Banjarmasin. Itu yang akan kita bahas dalam ekspedisi Kota Banjarmasin kali ini. Seperti biasa, sebelum saya ke Bang Dr. Subhan Syarif, ada sahabat saya, teman saya, ada Bung Cecep Ramadhani. Oke, selamat malam. Selamat malam. Sehat hari dan semakin sehat, semakin bersinar. Ini pasca pemilu ya, semakin gemerlap. Dengan keberlapannya ada apa di belakang? Nah, itu dia. Artinya pemilu legislatif udah usai. Tapi kan kita akan menuju ke pilkada dan. Nah, malam kali ini kita bersama Bang Subhan Syarif. Ya. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Ini sebenarnya kan ngopi ekspedisi Kota Banjarmasin yang beberapa kali kan sempat tertunda. Tapi sebelumnya kita sudah bicara soal Banjarmasin ini, bicara tentang dari sisi salah satunya waktu itu sungai kan, Bang. Sungai dalam kaitan ini menjadi salah satu pembeda Banjarmasin dengan kabupaten dan kota lain di Kalimantan Selatan. Jadi spesially itu hanya ada di Banjarmasin. Kemudian dalam bukunya Bang Subhan bicara tentang itu yang tadi saya sampaikan di awal, andai aku jadi walinya kota, jika aku jadi walinya kota, itu kan juga bicara soal Banjarmasin ini kan sebagai kota jasa kan Bang, perdagangan dan jasa yang sampai hari ini rasa-rasanya itu agak sulit bisa digantikan oleh daerah lain. Kalau kita saksikan kawasan Ujung Murung kan Cep, Ujung Murung, kemudian Harum Manis, Sudi Mampir, itu kan betapa denyut ekonomi dagang itu kan luar biasa Bang. Nah, ada aktivitas transaksi jual beli di situ, kemudian ada aktivitas penunjang yang juga kemudian hidup di situ kan, Bang. Memang kan kalau kita bicara Kota Banjarmasin itu kan dalam buku itu kan kita ulas tuh, bahwa sebenarnya dia kan punya dua keunggulan kompetitifnya itu kan. Pertama dia sebagai kota sungai, turunannya itu ke wisata segala macam, ke karakteristik misalnya kehidupan budaya sungainya. Nah kemudian yang berikutnya terkait dengan perdagangan jasa. Ya. Kalau bicara perdagangan jasa, sebenarnya konteks ini kan diperbaharui. Jadi dua karakteristik tadi diperbaharui melalui visi RVGP-nya Kota Banjarmasin. Kalau tidak salah 2006 sampai 2025. 2025, ya. Itu kan sebelum ada perubahan kan. Nah jadi di visi 2025 itu Banjarmasin itu kan sebagai kota sungai dan sebagai gerbang ekonomi Kalimantan. Nah, kan tidak main-main. Jadi gerbang ekonomi Kalimantan. Itu harusnya kan di tahun 2025 itu sudah tercapai. Karena bagian dari RPJP yang kurunnya 20 tahun kalau tidak salah. Tapi kemudian kita coba buka, ternyata sekarang yang kota gerbang ekonomi Kalimantan tuh berubah menjadi gerbang logistik. Nah, ini asik kan kita baca, kita buka, katanya sekarang visinya itu menjadi gerbang logistik IKN atau Kalimantan kan seperti itu kalau tidak salah. Nah, jadi ini kan semakin menarik sebenarnya. Jadi dia tidak hanya berdagang jasa tapi sudah menjadi logistik. Luar biasa sebenarnya. Cuma persoalannya adalah
di tengah misalnya mimpinya tanda kutip itu, apakah sebenarnya strategi untuk mencapai itu sudah terlihat? Nah, kalau kita masuk misalnya kita kembali ke era ke konsep gerbang ekonomi Kalimantan tadi kan, kita ke konsep RPJP yang kurunnya sampai 2025. Nah, kalau kita melihat ke konsep itu, kemudian kita kaitkan dengan apa yang terjadi dalam sejarah panjang Kota Banjarmasin, dasarnya kan dia sebenarnya keunggulan perdagangan jasa itu lebih fokus di sektor pasar sebenarnya. Pasar-pasar itulah yang memicu menjadi Kota Banjarmasin itu menjadi kota perdagangan jasa. Dulunya memang dia juga sebagai kota jasa perkantoran. Kemudian pada saat itu ketika misalnya sumber daya alam seperti misalnya kayu, rotan dan lain sebagainya itu kantor-kantornya tuh semua berada di Banjarmasin. Jadi mungkin ingat di kurun tahun 80-an bagaimana ketika misalnya mungkin 70 ke 80 bagaimana ketika misalnya industri kayu lapis, plywood itu tumbuh subur dan berkembang. Kemudian setelah itu rotan segala macam. Nah, itu menyebabkan akhirnya daerah, kita ambil contoh daerah pinggiran Sungai Petram dan sekitarnya itu kan menjadi kantor-kantor dari perusahaan-perusahaan kayu besar. Tapi sayangnya kemudian kan kayu sudah eranya udah habis. Jadi tinggal sekarang ini kan rotan juga nggak ada lagi ceritanya kan. Tinggal sekarang ini dia fokusnya itu sebenarnya ke pasar. Nah, lalu dengan dasar itulah harusnya format kita tuh kan bagaimana pasar ini menjadi sebuah potensi pembangkit ekonomi bagi Kota Banjarmasin. Cuma untuk menuju ke bangkit ekonomi Kota Banjarmasin, kalau kita lihat apa yang terjadi di Kota Banjarmasin di sektor pasar itu kan sangat prihatin kan. Mungkin kita dulu Bang Dani, Bang Rasidi kan pernah kita masuk ke kawasan unggul yang di Kota Banjarmasin, kawasan Studi Mampir lah. Studi Mampir. Pada saat kita mau ekspedisi Batangbanyu. Kan? Nah, kita masuk ke dalam kan melihat kan bagaimana kondisi di situ sangat memprihatinkan. Padahal kan dari segi misalnya transaksi ekonomi di kawasan itu kan luar biasa. Nah, cuma sayangnya sampai dengan saat ini masih belum tersentuh. Nah, lalu kalau ini kita kaitkan lagi dengan kawasan yang lain, misalnya Pasar Lama, kemudian kawasan yang di sebelah sana misalnya Pasar Ujung Murung, Pasar Mangga Harum Manis, kemudian Pasar Niaga dan sebagainya itu, ini kan seolah-olah stagnasi dia. Padahal gerakan-gerakan ekonomi dulu kan itu menjadi sebenarnya istilahnya tuh penyuplai kebutuhan daripada di daerah-daerah yang ada di Kalimantan, terutama Kalteng, kemudian Kaltim, sampai daerah-daerah di hulu sungai. Jadi tidak hanya bicara soal kebutuhan Banjarmasin dan bahkan Kalsel, tetapi sudah lintas provinsi. Ya, jadi kalau kita lihat tuh mungkin pusat grosir bisa dikatakan seperti Mangga Dua. Seperti mungkin yang lain-lainnya ada di kota-kota besar lain. Dan kelebihan kita itu adalah keunikannya itu kan di pinggir sungai. Dan itu jarang dimiliki oleh daerah-daerah terutama yang ada di Pulau Jawa. Nah, jadi posisi Banjarmasin ini kan lebih dulu daripada Samarinda segala macam. Nah, sehingga dengan dasar itulah dia punya potensi yang luar biasa. Kalau itu bisa dikelola, maka apa yang menjadi mimpi menjadi gerbang ekonomi Kalimantan itu akan terwujud. Sayangnya, kalau kita buka data, posisi pendapatan misalnya PAD kita itu kan berada di bawah Balikpapan, berada di bawah Samarinda, dan berada di bawah Pontianak segala macam. Jadi situ tentu sesuatu yang memprihatinkan. Nah, akhirnya memang pertanyaannya besarnya, kenapa visi itu yang sudah diperdakan sebenarnya kok tidak bisa tercapai. Nah, itu sebenarnya PR-nya. Bang, buku itu kan sesungguhnya yang Bang Masuban tulis kan bicara gagasan, bicara tentang bagaimana kita memandang Banjarmasin dengan potensi yang tadi kata Bang Suban. Ini keunggulan kompetitif yang dimiliki Banjarmasin. Hari ini kan kita akan memasuki pilkada nih. Nah, rasa-rasanya kan potensi itu tidak bergeser kan, masih di situ kan Bang. Meskipun misalnya IKP kan dan ibu kota provinsi itu udah pindah dengan Undang-Undang 8 2002 ke Banjarbaru misalnya. Tapi lagi-lagi bicara potensi kan tidak bergeser di situ. Nah, ada nggak kira-kira kita membaca ada harapan atau kemudian gagasan yang ditawarkan oleh
Memang kan sampai hari ini belum ada yang pasti siapa yang akan berkontestasi nanti kan di pilkada, Bang. Tapi kan setidaknya kita ingin ada pikiran yang mereka tawarkan kepada publik bicara soal potensi Banjarmasin yang tadi 2 hal saja itu, kira-kira ini mau diapakan nih? Nah, makanya itulah sebenarnya yang menjadi pertanyaan besar kita kan. Nah, harusnya kan ya kalau kita melihat Kota Banjarmasin kan sebenarnya agak dalam kondisi yang sebenarnya cukup memprihatinkan sebenarnya kan, dengan dia kehilangan gelarnya sebagai ibu kota provinsi. Otomatis kan pemasukan dari pusat terkait dengan gelar itu tadi kan menjadi hilang. Iya. Nah, tapi sebenarnya itu kalau misalnya bisa dikelola dengan baik, ada punya pikiran untuk menata itu tadi, ini tidak menjadi persoalan karena Banjarmasin keunggulannya sebenarnya bukan karena dia sebagai ibu kota provinsi dulu, karena kan dia dipilih menjadi ibu kota provinsi itu karena persoalan sejarah, bukan persoalan dia sebagai misalnya pusat perdagangan jasa atau sebagai dia kota sungai, tapi karena dia memang pertama kali yang paling maju di antara daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan Selatan. Ada secara potensi dan problem kota ini tetap itu. Bahkan kan pernah menjadi ibu kota Kalimantan kan. Nah, jadi sebenarnya itu histori lah yang menyebabkan, sejarah panjang dialah yang menyebabkan dia dipilih sebagai ibu kota provinsi dan juga ibu kota Kalimantan. Nah, tapi sebenarnya potensi yang dimilikinya itu tidak punya kaitan dengan itu, karena potensi yang dimilikinya itu sebenarnya kota sungai dan perdagangan jasa. Nah, artinya kalau punya strategi yang tepat untuk menggarap 2 sisi ini tadi, tidak menjadi problem dia kehilangan gelarnya, karena potensi ini yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain yang ada di kota Banjarmasin, apalagi di luar Banjarbaru. Banjarbaru. Nah, Banjarbaru kan sangat berbeda. Jadi Banjarbaru sebenarnya menurut kita kalau dari segi pemasukannya itu juga sangat repot dia kalau tidak ditunjang oleh misalnya dari bantuan usaha, dana transfer itu segala macam, dan kemudian kalau kita melihat Banjarbaru ini kan sebenarnya untuk menata dia menyamai Banjarmasin itu agak susah karena infrastruktur yang sudah tumbuh berkembang itu kan adanya di Banjarmasin. Nah, jadi untuk Banjarbaru memicu itu membutuhkan biaya dan waktu. Nah, sehingga dengan dasar itulah maka Banjarmasin asal misalnya nanti pemimpinnya yang terpilih itu memiliki kemampuan akselerasi, maka dia akan bisa tetap seperti dulunya. Tapi ini ingat loh Bang, kita bicara potensi ya. Tadi ada 3 kata yang sering Abang sampaikan di buku juga, yang sering Abang sampaikan: potensi, tata kelola, dan kalau boleh memakai bahasa sekarang ya, politik will. Nah, jadi gini, Banjarmasin ini oke lah dikatakan berpotensi, tapi dengan predikat potensi itu tidak menjadi harga mati bahwa itu dapat dilakukan. Nah, sepakat kan? Pasti. Nah, pasti. Kalau bicara masalah perdagangan dan kota jasa dan sebagainya, yang kita lihat malah tanah laut yang sedang berjuang menjadikan kota perdagangan jasa dan sebagainya. Tabalong juga. Karena konsepnya yang industri tumbuh. Ya, industri tumbuh. Nah, yang pastinya gini. Kota Banjarmasin didukung logistiknya itu karena murahnya karena ada pelabuhan samudra ya. Iya, hubungan dari tanah laut yang saat ini sampai saat ini prosesnya menciptakan sebuah pelabuhan laut baru lagi. Lu ngerasa Banjarmasin dengan predikat potensi tadi itu akan mengalami kesulitan juga untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Maksudnya gini ya, bukan dicita-citakan ya, tapi predikat yang sudah telanjur yang terbentuk dari sejarah gitu loh. Dari itulah dia mendapat gelar kota provinsi dari ibu kota Kalimantan. Jadi kita kalau boleh bilang dengan sejarah yang dulu dan sebagainya, maka kita berbesar dada bahwa kita lah sebagai kota dagang jasa dan itu mungkin akan terkikis dengan kondisi daerah-daerah yang memang punya politik yang bagus, tata kelola yang bagus, dan konsep yang mungkin pemerintah daerahnya, pemerintah provinsinya, dan pemerintah pusatnya ngeling gitu loh. Artinya kalau kita tidak serius Banjarmasin, maka kemudian boleh jadi nanti akan kalah dengan daerah-daerah lain. Pasti. Tapi sebenarnya seperti ini, itu memang kan satu hal yang mendasar. Dalam sebuah kota itu ada nilai yang sebenarnya kalau itu bisa dikelola akan menjadikan dia unggul, bahkan bisa melebihi daerah lain. Histori. Nah, Banjarmasin ini punya itu.
Salah satu misalnya kita bicara perdagangan jasa. Dulu Sudi Mampir dan sekitarnya itu merupakan pusat grosir. Semua yang dari hulu sungai, dari Kalteng, ngambil. dari itu ngambil di situ. Nah saat ini kalau kita amati di Banjarmasin, kita kebetulan sering bertemu dengan orang pedagang tua yang senior di sana. Nah banyak yang datang ke sana itu masih karena ikatan histori. Nah ikatan histori inilah yang harus dijaga. Nah sayangnya Banjarmasin tidak punya tadi kan political will untuk memperkuat ikatan histori tadi. Misalnya kita berandai-andai. Mungkin kita tahu ya, pemasukan di salah satu mall terbesar di Kalimantan Selatan itu adalah dari sektor parkir. Parkir ya. Coba sekarang, parkir di Sudi Mampir itu dan kawasannya itu sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya sampai sejauh mana kita tahu berapa pemasukan dari sektor itu. Bahkan tata kelolanya juga masih jadi kan juga, gitu. Jadi problemnya itu sebenarnya bukan persoalan misalnya masalah dia misalnya potensi ini misalnya disaingi oleh daerah lain, tapi persoalannya adalah persoalan tadi political will dan kemudian persoalan tata kelola. Bang, boleh lah nggak kalau kita bertanya back to basic lagi ya? Layak atau enggak nih Kota Banjarmasin menjadi kota perdagangan dan jasa? Berkaitan dengan buku yang sangat layak. Karena hidupnya Kota Banjarmasin itu dikasih tekan Bang, masih layak atau layak, sangat layak. Nah, sedangkan saat ini kalau kita berkaca dengan fakta terjadi di lapangan, semua konsep yang mendukung perdagangan dan jasa saat ini masih berada di kondisi bertahan, bukan bereformasi ataupun bertransformasi. Nah itulah problemnya. Makanya kita bicara misalnya, coba contoh aja, kita ambil contoh kecil lah, skala mikro aja ya. Kita ambil misal tadi salah satu mall yang ada di sini yang sangat luar biasa menyedot pengunjung, parkir segala macam fasilitas luar biasa. Padahal ini kalau dibandingkan dengan wilayah yang ada di Sudi Mampir ini tidak ada apa-apanya, ya kan? Betul. Tapi persoalannya di Sudi Mampir mulai dari 50 tahun yang lalu tidak pernah dilakukan penataan yang komprehensif. Ya betul. Nah misalnya apa disengaja atau gimana? Nah itu kan kembali tadi ke political will dan apa tadi satunya tadi yang ketiga tata kelola. Nah jadi kita artinya pada saat kita bicara ke depan kita membutuhkan orang pemimpin yang punya kreativitas, akselerasi untuk mendukung terjadinya political will tadi dan punya tadi tata kelola yang baik. Jadi dia harus punya semacam garis besar bahwa kalau aku misalnya seperti di buku kita itu kan ketika aku jadinya wali kota maka dua sektor ini akan kugarap habis-habisan. Nah kenapa jadi ini? Karena efek pasar itu beda dengan mall segala macam. Pasar itu tempat orang bertemu kemudian berinteraksi. Artinya antara pedagang dan pembeli terjadi komunikasi. Jadi ikatan sosialnya sangat kuat. Beda dengan di mall. Nah, jadi inilah sebenarnya potensi-potensi yang harusnya dimunculkan ke permukaan. Coba Dan, kita pernah kalau kita ambil potret udara tuh Bang Rasidi di kawasan Sudi Mampir itu jalannya itu tembus semua dan sangat estetik. Lorong-lorong itu ya Bang. Nah, bayangkan kita misalnya melihat ke negara lain. Lihat ya misalnya Matador itu di mana? Spanyol kan? Spanyol. Kotanya kota apa? Nah, salah satu kota di Spanyol lah, misalnya gitu kan? Ya, Barcelona ya itu. Nah, jadi itu mereka melepas banteng di tengah kota dengan atraksi yang luar biasa. Lalu orang bisa menyaksikan itu menjadi event wisata yang mendunia. Kemudian kalau di sana tuh kita lakukan misalnya karapan sapi. Betul. Kita punya misalnya salah satu di Kalimantan saat ini suku Madura misalnya yang punya budaya seperti itu. Nah, kenapa tidak kita mainkan event-event di situ pada saat pedagang libur? Nah, jadi kan biasanya Minggu kan mereka libur tuh kan, tutup. Nah itu. Kemudian misalnya kita gunakan event balapan sepeda motor, misalnya kita lihat di Jalan Ayani setiap malam Minggu rame. Kenapa enggak misalnya difasilitasi di situ? Ini akan menghidupkan di sana, misalnya di setiap malam Minggu itu atau apa di situ ada misalnya setelah jam ini ya, setelah jam tutup mereka, sore mereka tutup, malam dibuka, kemudian kafe-kafe dihidupkan. Jadi orang nonton dari atas di balkon-balkon itu ya? Balkon-balkon itu. Estetiknya jadi. Nah, itu. Tapi faktanya ini sekarang adrenalin yang tinggi. Jadi itulah yang sebenarnya saya bilang tadi, pemimpin sebelumnya yang ke depan kita harapkan beda ya. Pemimpin yang ada di Kota Banjarmasin ini, kalau kritikan saya itu sebenarnya mereka tidak punya kekuatan strategi dan visi misi yang jelas mengenai itu tadi. Itu dia poinnya. Tapi ini Bang, menarik ya Bang.
Kalau kita bicara masalah kehidupan perdagangan dan jasa dan sebagainya, itu tidak terlepas dari 4 hal. Pertama, perilaku. Perilaku menciptakan kebiasaan. Kebiasaan menjadi semacam kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini yang kalau sudah jatuhnya itu menjadi budaya. Nah, kalau kita bicara masalah budaya dan sebagainya, budaya membeli di pasar mengenai budaya kita untuk saling tawar-menawar, berinteraksi dan sebagainya, kalau boleh kita bilang saat ini sudah ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman ini gini, ada kalanya kita menetapkan poin kota perdagangan jasa, kita harus bertransformasi, menciptakan sesuatu yang kekinian. Nah, kalau kita bicara, ini kembali lagi yang seperti Abang sampaikan bahwa apa yang terjadi di Sudirman, Berujung Murung dan sebagainya itu adalah salah satunya keikatan emosional pembeli yang dulu dan sebagainya. Kalau berkaca dengan saat ini, Bang, anak-anak muda perilaku dengan yang lebih instan dan sebagainya itu sangat berbenturan, bahkan sangat berlawanan gitu. Nah, jadi kalau kita berkaca dalam konsep mempertahankan kota perdagangan dan jasa, itu harus ada transformasi, ada perubahan, yang mana itu akan berkaitan yang 3 tadi, kebiasaan, perilaku, budaya, kearifan lokal. Nah, itulah Bang Rasidi, kenapa kita perlu strategi. Ya, betul. Jadi salah satu tadi kita ngambil contoh karapan sapi, balapan liar itu di lokalisasi, kemudian kegiatan event lain di sana. Misalnya kita ambil anak muda senang lifestyle-nya misalnya kayak menjadi catwalk segala macam seperti di Jakarta kan, lalu dijadikanlah di kawasan itu untuk kegiatan anak muda, untuk menunjukkan kemampuan jadi sentuhan kekiniannya tetap. Jadi tetap ada. Nah, itulah yang diperlukan pemimpin ke depan, transformasi dari misalnya kebaharian dengan ke masa kinian itu kan sebenarnya bisa diolah. Nah, apalagi kita harus melihat Bang Dani, kalau kita bicara teknologi informasi, bahwa sebenarnya pasar itu sudah ada di dalam tangan kita. Ya, betul. Mau beli apa aja ada di situ. Tapi yang tidak bisa dinikmati oleh pembeli yang ada di situ adalah interaksi, hubungan, melihat. Nah, sehingga pasar itu harus dikelola bukan hanya dia sebagai misalnya sarana ajang bisnis, tapi juga menjadi sarana wisata dan hiburan. Ya, betul. Nah, inilah. Tapi jangan lupa loh, Bang, bahwa di situ ada yang namanya konsep zona nyaman dan zona aman gitu. Iya, harus seperti bahwa itu. Ada pedagang yang mempunyai HGB ataupun ada pedagang yang sudah membeli bla 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 bla, mereka akan mempertahankan kondisinya segitu aja. Karena pertama pajaknya nggak terlalu tinggi, mereka nggak terlalu mengeluarkan biaya untuk memperindah bangunan dan sebagainya lah. Ada konsep yang ini ya. Kalau suatu perdagangan modern itu kan pergudangan dan etalase itu ada sedikit perbedaan ya. Ada yang dikhususkan untuk pergudangan, ada khusus yang etalase untuk berjualan. Kalau yang ada saat ini etalase jadi, gudang jadi, bahkan tempat tinggal pun ada gitu. Itulah karakteristik pasar kan. Nah, tapi memang problemnya kita kalau dalam buku itu kan sebenarnya sudah membuat grand strategi mengenai pertanyaan itu tadi. Jadi sebenarnya intinya pasar yang itu kan harus dilakukan perubahan. Nah, tahapan-tahapan perubahan itu sebenarnya kita punya strategi. Nah, makanya kita berkeyakinan sebenarnya bahwa kawasan itu bisa menjadi kawasan yang memiliki nilai kompetitif tinggi asalkan proses pembangunan itu harus komprehensif. Nah, kita pernah dulu di situ terlibat dalam menyusun master plan-nya kebetulan. Nah, master plan yang kita tawarkan itu sebenarnya di situ sudah menjadi protokolan pasar modern. Nah, sehingga salah satu konsep yang kita buat pada saat menyusun master plan itu adalah semua lantai dasar itu tidak boleh ada bangunan. Jadi semuanya panggung. Nah, pertanyaannya kenapa jadi panggung kan? Pertama, parkir. Mudah. Ya. Kedua, tadi loading dock. Mudah. Ketiga, kalau terjadi kenaikan muka air laut, dia bisa terbantu, aman. Nah, sehingga konsep kita pada saat menata pasar itu, semua kawasan itu persyaratan mendasarnya adalah tidak boleh lagi ada bangunan di lantai dasar. Salah nggak, Bang? Berada di lantai Salah nggak kalau kita bilangnya gini, ada perubahan, berarti ada sesuatu yang dikorbankan. Iya. Nah, kalau kami bicara dengan sesama ya, anak muda dan sebagainya, mereka menginginkan gini,
udah hancur leburkan aja, bangun baru, jadikan sesuatu yang memang sesuai dengan konsepnya, atau lebih mudah mempertahankan dengan konsep yang ada. Kira-kira menurut cuma Abang ini, cuma kemampuan kita kan aspeknya kan finansial. Betul. Ya, itu pertama, kemudian aspek tadi yuridis bahwa di situ ada yang memiliki sertifikat hak milik. Memiliki ini, dan berdasarkan kami kemarin survei ke sana, di lokasi itu paling kadang kala tuh ada 3 pemilikan. Ya, pertama yang punya tanah, Ya. kedua yang punya bangunan, ketiga yang menggunakan. Nah, sehingga pada saat melakukan proses misalnya pendekatan untuk membangun gagal terus kan, berhadapan dengan 3 ini menjadi masalah. Tapi memang di situ sebenarnya ada rahasianya. Rahasianya ini sebenarnya hanya bisa dimiliki memang orang-orang yang memahami tahapan-tahapan dalam melakukan proses penataan. Jadi kalau misalnya sekedar ini aja tidak bisa masuk ke situ. Jadi harus ada strategi. Makanya kan strategi inilah yang sebenarnya sudah kita ilustrasikan tahapan-tahapannya. Jadi tahapan itu dia harus melibatkan masyarakat, harus menyatakan bahwa kawasan itu sebenarnya bukan kawasan yang memenuhi syarat sebagai fungsi untuk pasar. Karena kalau kita bicara kawasan situ kan tidak layak fungsi semua. Ya Bang, kan kalau kita bicara strategi, awalnya kan berbicara gagasan dulu nih. Orang itu punya gagasan nggak? Nah, yang sekarang yang ingin kita butuhkan itu adalah siapa yang akan memimpin kota ini, dia punya gagasan seperti apa, bicara soal potensi yang dimiliki kota kan. Karena semakin hari kita ini kan sangat kemampuan fiskal daerah itu kan sangat terbatas. Hari ini banyak daerah itu tidak bisa mandiri fiskal, dia masih sangat bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. APBD kita saja yang tidak tersampai realisasi sesuai dengan target, ini kan mempengaruhi stabilitas APBD belanja daerah kan Bang. Nah, maka sekali lagi ke depan yang kita butuhkan itu kan kira-kira, dan siapapun wali kotanya harus punya gagasan dalam rangka tadi, strategi dia untuk mendapatkan kemampuan fiskal yang stabil itu seperti apa. Dia melihat potensi yang tadi Bang Subhan sampaikan. Pasar misalnya. Pasar Sudi Mampir, pasar Ujung Murung, pasar lama dan segala macam. Kita punya itu yang bisa kita andalkan, yang hari ini menjadi sebuah kekuatan, tapi dia punya gagasan apa? Nah, kan itu yang kita tangkap kan harusnya. Inilah Bang Aras ini. Jadi yang repotnya ini kan kita belum masuk ke dalam sana kan lagi. Yang kita pengen tahu aja perlakuan pemahaman mereka tentang Kota Banjarmasin ini seperti apa. Nah, jangan-jangan nih kan mereka tidak memahami sebenarnya nilai-nilai atau mungkin potensi yang dimiliki Banjarmasin, kemudian hambatan atau mungkin kelemahan yang dimiliki Banjarmasin, sehingga akhirnya jangankan kita masuk ke strategi, di situ aja mereka misalnya belum memahami bagaimana mau membuat strategi. Nah, itulah yang kita cermati kenapa Banjarmasin itu sampai dengan saat ini belum bisa mencapai apa yang selalu diimpikannya melalui RPJP-nya. Nah, bahkan sekarang kan lebih muluk lagi kan, menjadi kota yang logistik. Ada lebih muluk lagi dibandingkan daripada kota ekonomi. Nah, jadi ini tentu sesuatu yang luar biasa. Apalagi saya pernah membaca itu kota logistik bagi IKN. Coba sekarang kita bicara IKN. Mereka mau mengambil kota logistik bagi IKN. Kita bicara misalnya kebutuhan beras di IKN aja. Banjarmasin kemampuan untuk menyediakan berasnya sampai sejauh mana? Kan itu. Kita bukan daerah penghasil. Atau gini Bang, mungkin yang dimaksud ya, jangan-jangan ya ibaratnya kayak portal parkir aja. Ya itulah. Jadi itulah yang sebenarnya yang kita khawatirkan itu kan tidak memiliki daya akselerasi dalam memahami apa yang menjadi potensi dan kendala Kota Banjarmasin. Nah, kalau misalnya mereka tidak memiliki itu, maka mau bikin strategi seperti apa? Nah, makanya kan sebenarnya tugas kita ini kan sebenarnya adalah mencoba untuk menstimulus mereka bahwa yuk keluarkan pikiran Anda mengenai Kota Banjarmasin. Ya minimal dia bisa menyampaikan bahwa bagi mereka Kota Banjarmasin itu sebenarnya ini loh. Dan yang harus dilakukan ke depan tuh ini loh. Nah, itu misalnya bicara tentang kemacetan, dia punya cara pandang seperti apa. Ya sekarang yang misalnya kita kalau yang lagi tren ini kan bagaimana kenakalan remaja, kemudian bukan yang terakhir kecubung. Yang penikmatnya ini kan remaja semua. Generasi masa depan kita loh yang menikmatkan. Nah, lalu model-model seperti apa sih cara ngatasinnya? Nah, jadi kan ini kan diperlukan di tengah kondisi perubahan model perilaku, maka diperlukan juga sebuah
pemahaman mengenai cara mengatasi perilaku itu. Dan itu kan hanya bisa dilahirkan dari orang yang punya gagasan, kepala daerah yang punya kuat dalam segi pikiran. Karena ke depan dari kan Bang Sugeng nyinggung soal IKN ya. Artinya ke depan tantangan kita tidak hanya bicara tentang Kalsel, kita tidak hanya bicara Kalimantan, tapi ketika ibu kota negara IKN Nusantara betul-betul pindah ke Kalimantan Timur, kita ini tidak bisa dengan standar yang biasa-biasa lagi. Kalau enggak kita akan tergilas. Makanya Bang Rasidi begitu dia berbicara logistik IKN, dia sudah kalah set dengan Tabalong. Karena Tabalong sudah bikin setara pasar besar mall yang menampung kebutuhan pangan. Kemudian menjadi pemasok. Masuk ke IKN. Jadi Tabalong itu kan punya strategi, dia bangun pasar besar, yang kemudian semua produk-produk pertanian itu ditampung mereka. Dari situ mereka akan mengantarkan ke IKN. Pertama, mereka lebih unggul lokasi bandingkan Banjarmasin. Nah, Banjarmasin ke situ harus lewat Tabalong kan, mau lewat kapal, ini makin jauh. Nah, jadi kita itu kadang-kala memang membuat semacam kayak kayak strategi, kayak visi misi itu kayak seperti asal buat aja, tak pernah melihat bahwa potensi tetangga kita seperti apa, kekuatan tetangga kita seperti apa. Makanya sebenarnya Banjarmasin ini punya kekuatan internal. Kekuatan internal inilah yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain atau belum dimiliki kota-kota lain. Ini yang harus difungsikan, dioptimalkan. Sehingga ini menjadi daya tarik. Terkait bukunya Bang Subhan sendiri ya. Andai jika aku jadi walinya kota Banjarmasin. Banjarmasin saat ini mewarisi berbagai persoalan yang mana mungkin kalau dijabarkan nggak cukup waktu. Yang pastinya apapun, siapapun dan kalau boleh ulun bilang ya, kelompok manapun ini akan ditinggali dengan segudang masalah, warisan masalah. Banyak masalah warisan. Pertama, tahu bahwa DAK kita ini realisinya 0. Kalau ada data baru nih, kita realisi dana DAK kita itu, dana alokasi khusus itu 0. Terus APBD kita jeblok, tergantung pemasukan turun, jeblok dan sebagainya. Nah, itu tuh hal-hal kecil yang mana yang menjadi indikator kalau kita ngucap ingin sesuatu tapi modalnya itu. Nah, gitu loh. Tadi makanya strateginya. Karena jadi, kalau pikiran kepala daerah akan datang hanya dalam berpikir dalam standar yang biasa saja, nggak bisa keluar dari itu. Jadi memang ke depan itu yang jadi pemimpin kota Banjarmasin, tugasnya itu sebenarnya dia tidak akan menikmati, tapi dia meletakkan dasar, meletakkan strategi bagaimana memproduktifkan Banjarmasin. Nah, itu sebenarnya PR-nya. Memproduktifkan Banjarmasin ini dia harus tahu potensi apa yang dimiliki Banjarmasin. Nah, jadi tidak bisa kita misalnya berandai-andai bahwa kita menjadi logistiknya IKN. Itu kan mimpi. Nah, saya berani nyatakan ya, nanti kita lihatlah 5 tahun ke depan. Tidak bakalan bisa terwujud kalau model pikirannya, model strateginya seperti yang ada saat ini. Dan ingat juga loh Bang, ini mohon maaf ya mau motong ya Bang. Banyak kita mengira ya, kita sebagai warga kota Banjarmasin atau kita memposisikan kita kota Banjarmasin. Banyak yang mengira bahwa kota Banjarmasin ini udah gede gitu loh. Dan semua senang. Padahal kalau kita out the box ya, kota Banjarmasin ini kan dimusuhin bahasa kasarnya, bahasa rival ya. Kalau ada persaingan ekonomi, persaingan peningkatan PAD dan sebagainya, kan semua bersaing ini. Iyalah. Nah, tapi memang gini, makanya kalau saya bilang Banjarmasin ini sebenarnya unggul sudah. Dia punya histori, dia punya infrastruktur. Tapi problemnya ini tidak ditangani dengan baik, dengan tepat. Beberapa wali kota yang ada, saya melihat hanya satu wali kota yang saya anggap menuju ke arah sana, Pak Ritonga. Nah, itu beberapa puluh tahun waktu saya masih SMA. Nah, jadi bagaimana Pak Ritonga misalnya pada saat dia melihat kota sungai, maka Jalan Ayan itu digagas dia untuk menjadi pintu gerbangnya. Pada saat orang masuk Banjarmasin, mulai gerbang kota itu orang sudah menikmati sungai. Nah, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sekarang ini kan bercerita kota sungai, tapi yang jadi problemnya adalah kita hanya melihat tuh hanya persoalan mendandani bantaran sungai.
Dan bahkan yang patah di terakhir-terakhir ini yang didandani adalah jembatan Pasar Lama dengan biaya yang puluhan miliar. Nah jadi model-model seperti ini pikirannya jangan berharap bisa Banjarmasin itu mencapai, bisa mengelola potensi dasar yang dimilikinya. Nah jadi sebenarnya kita bicara Banjarmasin ya, dengan kita misalnya memformat kawasan Studi Mampir itu saja, itu kita berkeyakinan impostor besar. Yang multinasional, mungkin yang mengelola Tanah Abang, yang mengelola Mangga 2 itu akan bisa diundang. Karena dia punya sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau Ulun sebagai investor, yang paling penting Ulun lihat itu adalah manajemen risikonya. Bahwa kalaupun dia ada nilai, ada histori, ada ya berbagai macam embel-embel, tapi kalau manajemen risikonya tinggi, saya berinvest itu bla 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 bla. Itulah tugas pemerintah untuk meminimalkan manajemen itu. Makanya saya bilang kan, makanya saya kadang kan agak emosional lah. Kalau saya bilang seandainya ada jalan menjadi wali kota, saya cukup 3 tahun untuk membuktikan bahwa apa yang menjadi strategi kita itu bisa diwujudkan. Nah kalau misalnya strategi itu bisa tidak menuju ke arah diwujudkan, maka saya 3 tahun itu akan mundur. Nah ini kan tantangan sebenarnya. Kenapa saya berani menyatakan itu? Karena kita punya sesuatu untuk mengatasi itu tadi. Pengalaman kami di tahun sekitar 2012 lah. Kita pernah berkomunikasi dengan para pedagang besar yang ada di kawasan Studi Mampir, Jumuro. Mereka tuh punya dana untuk mendandani punya mereka sendiri, tapi mereka tidak mau mengulangi nasib sentra Antasa seperti sentra Antasa. Mereka pada saat itu minta fasilitasi dengan pemerintah kota, tapi sayangnya pemerintah kota tidak terlalu ngeh dengan itu. Saya sendiri langsung bicara dengan waktu itu. Artinya pada ada inisiatif dari mereka. Mereka menyatakan ke saya, kami kalau untuk 20-30 miliar itu ada duitnya. Bayangkan nih tahun kurun 2012 sampai 2010-2012. Ya, Bang, artinya kan ada banyak hal yang tadi kita bicarakan, sesungguhnya bicara soal tadi, kembali ke awal sampaikan Bang Suban. Ini adalah keunggulan kompetitif yang dimiliki Banjarmasin yang tidak dimiliki kota-kota lain, kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Ada nilai strategis yang kemudian ini harus dikelola dengan baik. Mengelola itu dibutuhkan adalah pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya gagasan. Nah, pemimpin yang punya gagasan lahir dari bagaimana dia mengidentifikasi masalah kota Banjarmasin. Salah satu masalahnya tadi kan misalnya Dani misalnya bilang, kita punya keterbatasan di kemampuan fiskal kita. Maka bagaimana kepala daerah itu harus berpikir menyelesaikan problem fiskal itu seperti apa. Tadi dengan mengelola potensi yang ada. Kira-kira itu yang kita diskusikan hari ini. Dan setidaknya sekali lagi, ngopi kita hari ini, ngopi ekspedisi Banjarmasin memberikan alternatif. Cara pandang yang lain kalau kita bicara pemilu itu tidak hanya sekedar bicara soal pasang baliho dan segala macam, tapi bicara soal pasangkan juga ide-ide dan gagasan mereka agar kita masyarakat Banjarmasin ingin tahu nih kira-kira apa. Hari ini kan ada A, B, C dan segala macam. Kita akan tunggu itu ketika mereka nanti pada saatnya maju misalnya. Kan yang kita butuhkan tidak hanya soal visi misi yang mereka sampaikan, tetapi bagaimana mereka mengkomunikasikan itu pada publik. Sehingga makanya kalau menurut saya harusnya tidak hanya itu. Mereka harus siap diuji. Jadi artinya kalau misalnya saya nih bercalon, ada yang ini, saya akan masuk kampung ke kampung, saya akan sampaikan ke perguruan tinggi, ke pakar-pakar, ke orang-orang yang ahlinya. Ini loh konsep saya. Silakan uji, tanyakan bagaimana strateginya. Misalnya kalau kita bicara narkoba, bagaimana strateginya? Kalau bicara kemiskinan, bagaimana strateginya? Kalau kita bicara misalnya pendidikan, kesehatan, bagaimana strateginya? Nah kita harus siap untuk diuji itu. Dan itu akan menjadi nyaman ketika dia hadir, dia diuji, kemudian dia terpilih, maka akan menjadi rekam digital yang bisa kita tagih pada yang bersangkutan. Dan kalau publik sepakat dengan pikiran dia, kan publik mendukung. Mendukung dalam pemahaman, tidak hanya mendukung pada saat dia misalnya berproses di dalam proses pemilihannya, tapi juga pada saat dia terpilih. Karena publik sudah paham bahwa ini sebenarnya yang dibuat dia ini ingin menjadikan publik mendapatkan apa yang menjadi diinginkannya. Karena harusnya kota itu seperti itu. Jadi kita sekali lagi Bang, kita ingin ekspedisi Banjarmasin, ekspedisi perubahan, ngopi kita ini menjadi wadah kecil dalam rangka kemudian kita ingin mengingatkan kepada publik masyarakat 27 November nanti tidak hanya datang ke TPS kan, dan tidak hanya masuk ke bilik suara mencoblos suara, tetapi ada sebuah kesadaran bahwa siapa yang kita pilih itu adalah orang yang tadi
beberapa persoalan yang kita diskusikan, kira-kira dia bisa menyelesaikan. Kalaupun tidak selesai secara sempurna, paling tidak dia punya pikiran, meletakkan dasar. Kira-kira itu. Konsep besarnya gini, kita harus paham bahwa kota Banjarmasin itu adalah kita. Kita adalah kota Banjarmasin. Itu poin pentingnya. Bukan sekelompok, bukan orang, ataupun circle tertentu yang mendelegasikan. Inilah kita Banjarmasin, bukan seperti itu. Makanya tadi, jadi kira-kira menyambung sampaikan Dani tadi, rasa-rasanya kan kita tidak ikhlas kalau kemudian kota ini milik kita, kita serahkan pada orang yang tidak punya kemampuan untuk menjawab problem kita. Terima kasih Dani, terima kasih Bang Subhan. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, ngobrol pinggiran akhir pekan, ekspedisi Banjarmasin, ekspedisi spesial dalam rangka di hari-hari sekarang. Ini ada masa yang cukup panjang untuk kita menuju 27 November. Kita tunggu gagasan para kandidat, kita tunggu bagaimana jalan pikiran mereka dalam menawarkan kota Banjarmasin dalam konsep mereka itu seperti apa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang.